Halo Pentesias, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau ngomongin ini nih, pilot penmanship. Ini sebetulnya pennya sudah saya punya sejak lama, bahkan saya sudah beli beberapa fountain pen ini nih. Satu saya kasih ke tante saya, satu kasih ke temen kayaknya, dan ini yang terakhir yang buat saya sendiri. Karena terus-terusan dikasih-kasihin ke orang. Harganya tergolong lumayan terjangkau, di bawah 100.000. Kalau nggak salah ini sekarang aja masih per November 2021 ya. Sekitar 70.000 deh kalau nggak salah. Bentuknya rada aneh, dia transparan gini, lalu seperti nggak jelas mana yang depan belakang gitu ya, dan gimana cara bukanya gitu loh. Ini memang dia minimalis banget, bentuk tutupnya tuh di sini, cara bukanya diputar seperti itu, dan memang tutupnya kecil sekali, dia beda sama fountain pen pada biasanya ya, yang tutupnya seperti tutup normal lah, bolpen atau apapun, dia tutupnya kecil. Lalu ada tonjolan di kiri kanan. Ini ya gunanya untuk mempermudah pas muter dan juga untuk mencegah pennya glinding kalau lagi di meja ya. Tapi tentu kalau lagi posisi terbuka, dia glinding, tetap aja glinding sih, kecuali memang tutupnya kita taruh di belakang seperti ini. Nah, itu pun masih bisa ya. Lebih mendingan, lebih aman. Nah, ini tutupnya. Lalu nipnya ini hanya tersedia di satu ukuran, extra fine. Ini extra fine berarti extra tipis ya. Dia memang tipis sekali. Pertama kali saya punya pengalaman nulis pakai pen ini rasanya kayak nulis pakai jarum. Tapi setelah saya terbiasa untuk latihan kaligrafi dengan memakai G-nib yang lebih tajam lagi, extra fine ini terasa lembut untuk ukuran sekecil itu. Lalu dia satu ukuran, bahannya stainless. Yang menarik dari level penmanship atau Kakuno atau Prera, pilot Metropolitan, ini bagian nipnya ini bisa dicabut dan ditukar-tukar. Jadi yang saya kasih ke teman saya adalah bodinya Metropolitan, tapi nipnya dari penmanship ini extra fine karena memang dia suka yang tipis. Cara bukanya itu gampang. Ini juga saya menjawab pertanyaan tentang deep cleaning ya. Bagaimana sih kita deep cleaning fountain pen kalau memang dibutuhkan gitu. Caranya ini dipegang aja kayak gini dengan jari, lalu sambil diputar gini sambil ditarik. Biasanya memang ada sedikit keras untuk pertama kali pas lagi dari pabrik dan pertama kali dibongkar ya. Yang paling penting sekeras apapun jangan pernah jepit ini pakai tang atau pakai alat jepit yang dari besi lainnya. Selalu jepit pakai tangan atau ya setidak-tidaknya pakai tisu atau kertas lah. Kayak seperti ini, diputar, ditarik. Jadi sesudah itu dia akan terlepas nip dan feedernya. Lalu ini bisa kita cuci semuanya nih, kita celupkan aja ke air. Nggak perlu air panas atau air gimana banget. Sebetulnya tinggal dicelup gitu aja tanpa diapa-apain juga, nanti kalau udah setengah jam gitu pasti tintanya hilang semua kok. Kecuali memang ada residu yang membandel ya, menyelip di antara feedernya ini, yaitu bisa pakai sikat atau gimana lah yang lembut, tapi pakai sikat gigi, pakai sabun cair yang lembut, jangan pakai deterjen atau pokoknya jangan yang ekstrim deh gitu loh, selembut mungkin. Khusus untuk fountain pen seperti penmanship yang dimana di bagian gripnya ini adalah segitiga. Nah seperti ini dia tuh sebetulnya, rata, 1, 2, 3. Ini kita pas masukin nipnya tuh harus lihat lagi tangan kita posisi jarinya gimana. Kalau posisi jari saya kan begini. Nah kalau seperti ini tentu nipnya salah posisi. Kita harus putar ke posisi supaya kembali ke posisi yang ideal untuk menulis seperti ini. Nah itu cara membersihkannya. Jadi gampang, tinggal dicabutin semua, dicelupkan ke air. Pasangnya juga gampang, dipasang lagi seperti itu, dicolok lagi, pastikan posisinya pas. Kalau pennya silinder, ya nggak apa-apa, lebih gampang lagi, tinggal dicolok aja, pasti mau posisi apapun pasti pas. Nah ini bagian nip dan body, dan cara membersihkan kita tutup. Pertama kali beli, kalau nggak salah dapatnya begini ya, dapat yang disposable. Oh bukan, ini saya ada contohnya. Dapat yang masih terisi tentunya tintanya. Seperti saya lupa apakah dimasukkan seperti ini, tapi nggak dicolok kalau nggak salah pas belinya. Ya jadi masih digituin aja gitu ya. Banyak yang nanya juga kok pen saya nggak nyata gitu. Ya karena ininya belum dicolok. Bagian ini ada tutup, ada kayak segel gitu. Kita harus colok sampai dia ada penusuknya di sini. Itu segelnya itu ketusuk dan tintanya mengalir. Ini tekan aja ke bawah.
Nah, nanti akan kelihatan nih, tintanya kelihatan kok pelan-pelan ngalir ke bawah gitu. Lalu kalau sudah dicolok, ya tentu ditutup. Lalu banyak juga yang menanyakan, masih belum bisa nih, masih belum nyata nih. Ini sebetulnya udah sering saya bahas di video sebelumnya dan banyak video juga yang lain. Ini tentu fountain pen itu nggak langsung nyata karena dia butuh waktu untuk si tinta untuk turun ke bagian titik di mata penanya ini. Nah, biasanya saya kalau memang banyak waktu atau mungkin nggak langsung mau dipakai ya saya biarinin aja supaya tintanya mengalir. Tapi kalau butuh buru-buru, saya suka ketuk-ketuk gini. Nah, ini untuk mempercepat tintanya turun. Tentu ketuknya jangan heboh banget ya, jangan sampai pakai emosi gitu. Karena nanti pasti muncrat. Di sini menggenang nih, tintanya keluar semua di dalam tutupnya. Nah, kita coba apakah bisa? Belum. Oke, ya udah kita ketok-ketok lagi. Nah, seperti inilah memang kalau pakai fountain pen untuk pertama kalinya. Ini maaf kalau saya terkesan rada buru-buru karena memang pembuatan video yang ini hari ini memang buru-buru. Banyak hal yang lain yang harus saya lakukan. Tapi saya udah keburu janji bahwa saya akan membuat review yang ini. Nah, ini saya maaf kembali ke ini, jangan curhatan saya. Ini yang saya lakukan adalah saya mencet cartridge-nya supaya memaksa tintanya supaya lebih cepat turun ya. Tapi tentu ya pakai feeling selalu ya. Kalau fountain pen tuh tadi udah kelihatan tintanya kayak mau netes, nah itu langsung buru-buru stop tuh. Kalau nggak nanti bisa banjir tinta di sini nih, bisa netes. Anehnya itu kalau netes tinta satu tetes aja itu kayak radioaktif, heboh banget. Tapi kalau air itu satu tetes itu kayak bisa apa sih air? Nggak ada gunanya satu tetes. Kita masih aus aja. Itu tadi udah mulai keluar. Ini tintanya birunya nih rada muda karena barusan saya cuci nih pen-pen ini. Jadi masih ada sisa-sisa air, dia nggak benar-benar kering barusan. Kita tunggu lagi aja, atau kita pencet sedikit supaya tintanya lebih keluar. Ini mungkin untuk mengejar deadline video hari ini saya nggak banyak edit ya, jadi mohon maaf kalau videonya kurang rapih bikin atau ditontonnya. Tapi saya usahakan informasi yang tersampaikan mudah-mudahan jelas. Nah, itu sudah mulai kelihatan tuh tintanya. Nah, beginilah cara membuat tinta untuk keluar di fountain pen pada saat pengisian pertama. Nah, ini kalau kita tulis, kita demo ya, udah mulai tebal tintanya, udah bagus. Kalau nggak salah ini aslinya dapatnya nggak pernah dapat biru sih, selalu dapatnya warna hitam tintanya. Ini saya nemu aja cartridge yang masih sisa yang saya masih punya. Kebetulan warnanya biru, jadi saya pakai warna biru. Ini Pilot penmanship. Kamera saya goyang ya. Ini karena meja kecil yang saya pakai, jadi goyangnya heboh sampai ke kameranya yang di atas meja ikut goyang. Nipnya extra fine. Nah, jadi memang dia tipis sekali. Boleh dibilang ukuran ini adalah ukuran tertipis yang biasanya fountain pen punya sih. Nah, reverse nipnya lebih tipis lagi dia. Ini reverse dibandingkan yang normal, kelihatan ya, sangat tipis tuh reverse-nya. Yang normal aja udah tipis. Nah, ini fountain pen ini memang cocok untuk dipakai misalnya salah satu ada yang menanyakan untuk tulisan kanji. Saya sama sekali nggak bisa tulisan kanji, tapi saya bayangkan tulisan kanji itu kan banyak garis-garis kayak gitu ya. Jadi memang akan lebih mudah sih kalau pakai ini karena jadi detail dan rapih mungkin tulisan kanjinya. Lalu juga kalau yang tulisannya kecil, nah ini bisa nih, ini kan satu ini nih 5 mili. Ini saya bisa nulis sampai huruf A misalnya, A, B, C, D. Nah itu kecil sekali tuh. Itu kayaknya 3 milian tuh saya tulis huruf F ya, dari atas sampai bawah. Kalau A-nya sih bisa 1,5 mili kali itu. Atau bahkan kalau dipaksa 1 mili juga bisa saya tulis huruf A, huruf B, huruf C, F. Nah, dibandingkan misalnya nih saya punya Snowman Drawing Pen 0,3 nih ukurannya.
Kalau saya nulis huruf sekecil itu jadinya bentukan hitam doang, gumpalan hitam, nggak kebaca apakah D, apakah E, apakah A gitu. Dia kalau 0,3 ini setidaknya harus gimana ya? A, B, C, D, E. Nah, beda jauh ya kelihatannya. Saya bisa kecil sekali di sini. A, B, C, D, E, F. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar tipis, sangat tipis. Mau dibandingin lagi, misalnya saya punya ini Pilot High-Tech 0,25. Ini sih tipis banget memang. Kita bisa tulis lagi A, B. Nah, ini bisa bersaing nih. Kurang lebih mungkin gambarannya bisa dibandingkan sama si High-Tech ini yang ukuran 0,25. Ya, jadi bisa dibandingkan sih sama ini. Jadi kalau yang suka tulis kecil-kecil, boleh banget ini Fountain Pen Penmanship ini. Di samping itu juga kalau yang suka nulis di kertas yang nggak bagus, misalnya ini saya punya kertas daur ulang gitu loh. Ini udah pasti rembes nih. Ini kalau di sini serembes-rembesnya dia ya masih nggak terlalu parah. Karena bidang permukaan yang kontak sama si kertasnya ini sangat tipis. Jadi dia nggak, dari awal udah nggak langsung heboh gitu. Jadi kertas-kertas yang jelek kalau pakai extra fine dia lebih banyak toleransinya. Sedangkan ini kalau pakai, ini juga sebetulnya saya tulis pakai fountain pen yang ini. Bahkan mungkin dengan fountain pen yang ini nih. Ini dari awal aja udah heboh gitu loh. Jadi ini pasti kalau misalnya ini bisa dibalik kertas gitu, ini pasti udah banjir di halaman sebaliknya. Keunggulan dari extra fine itu adalah dia lebih bisa ditulis di kertas yang jelek. Sedangkan kalau di atas fine, medium biasanya itu sangat membutuhkan kertas yang bagus, yang memang cocok untuk fountain pen seperti ini. Jadi pas kita tulis, kita tahan gini, dia nggak beleber, dibaliknya juga dia nggak tembus tulisannya. Itu keunggulannya ya. Tapi kelemahan dari extra fine ini, kalau bagi saya pribadi ya, karena saya tipe orang yang suka nulisnya dengan style business penmanship seperti ini. Saya suka nih yang kayak gini nih, buntutnya ini nih, bagian buntut ini. Jadi itu tarikan garisnya, pertama medium itu kan tebal. Lalu sambil kita ini dia menipis kayak meteor gitu, buntutnya tuh makin tipis gitu loh. Jadi saya suka aja ngelihat permainan tebal tipis dari hasil di medium ini. Nah, seperti kayak logo Nike gitu kan, ujungnya tuh tipis pasti angkat gitu. Karena ada kontras antara tebal dengan menuju tipisnya itu. Sedangkan kalau extra fine, karena dia awalnya aja udah kecil, misal awalnya udah segini, jadi pas kita angkat, dia nggak terlalu kelihatan beda tipisnya lagi. Dia sudah terlalu tipis untuk lebih tipis, mungkin seperti itu bahasanya. Masuk di akal gitu ya. Tapi begitulah. Makanya saya nggak terlalu suka pen-pen di bawah medium untuk tulisan sehari-hari. Tapi kan semua orang punya gaya tulisan masing-masing ya. Untuk tulisan kecil ini cocok banget. Dan itu untuk mengatasi kertas yang jelek, ini lebih bisa menjinakkan kertas yang jelek dibandingkan ukuran-ukuran nib medium, apalagi yang udah broad. Itu sangat sensitif, dia butuh kertas yang bagus. Oke. Oh ya, satu lagi, saya juga mau ngebahas tentang, ada yang nanya, ini fountain pen ini kan tipis. Kalau saya tekan, dia bisa tebal nggak? Jadi tebal, ya bisa sih, tapi nggak fountain pen itu 99% tidak didesain untuk dipakai tekan angkat. Dia justru bahkan tidak didesain untuk ditekan gitu loh. Dia pemakaiannya tuh kita giniin aja dia udah nyata tanpa saya menekan. Kalau mau tulisannya tebal tipis, mungkin gambarannya, tulisan kaligrafi gitu ya. Itu butuh pen yang berbeda dan butuh nib yang berbeda. Ini saya juga ada pelajaran kaligrafi di video yang bisa dicari di channel saya. Ini butuh nib yang khusus. Ini nibnya bisa mekar seperti ini. Nah, itu kelihatan kan nibnya kalau ditekan dia seperti jari tuh buka gitu loh, seperti ini. Jadi gini kalau ditekan. Kalau fountain pen itu ditekan itu ngebuka, tapi kaku karena memang lebih tebal jauh dan bahannya juga beda. Dan pemakaian modern, tulisan modern pada sekarang tidak membutuhkan tebal tipis. Ini nib ini adalah peninggalan dari zaman dulu lah, dari zaman VOC masih berkeliaran di Indonesia bahkan.
Ini untuk penulisan gaya Spencerian dan copperplate, misalnya seperti yang ini gitu loh. Ini memang kalau mau menulis seperti ini dibutuhkan nib yang begini. Jangan pakai fountain pen karena mustahil untuk fountain pen bisa setebal ini. Itu dijamin rusak. Nibnya pasti sobek dan nggak balik lagi, rusak. Dan harganya mahal biasanya. Saya sarankan kalau memang mau nulis tebal tipis seperti ini, ya ini pakai nib yang ini, atau beli fountain pen khusus. Ini mungkin saya akan bahas lebih lanjut. Saya akan review fountain pen ini di episode selanjutnya. Fountain pen ini memang tipenya ultra flex nib, ultra flexible nib. Jadi mata penanya itu ultra fleksibel, tapi walaupun kesannya ultra fleksibel gitu ya kategorinya, untuk ukuran fountain pen itu dia ultra fleksibel. Tapi dibandingkan nib yang ini, dia tuh masih kaku. Karena memang engineering fountain pen membutuhkan ketebalan metal yang lebih tebal dibandingkan dengan mekanisme yang dicelup lalu ditulis. Itu bisa mekarnya tuh dahsyat, kayak 3 mili juga bisa dia mekar gitu loh. Kalau yang ini, saya paling berani paling 2 mili. Itu pun nanti tintanya bisa habis nih seperti ini. Jadi kita memakainya juga butuh latihan. Jadi jangan dibayangkan kalau punya fountain pen yang nibnya fleksibel itu auto hebat, auto sultan kalau istilah sekarang. Jadi tetap aja sih, menurut saya bahkan lebih repot makanya kalau untuk penulisan sehari-hari. Ini kalau mau keluarin tebal tipisnya ya, kita tipis, tebal, lalu tipis. Itu. Ini terus terang ini posisi badan saya untuk syuting ini nggak bagus untuk mengeluarkan semua kemampuan kaligrafi. Tapi saya coba. Oke, ini di sini dia mekarnya terlalu ini. Terus kemiringan tangan untuk penulisan kaligrafi itu sebetulnya kita nulisnya begini. Ini banyak sekali sih kalau mau ngomongin tentang kaligrafi ya. Nah, ini baru bisa kita menulis tebal tipis dengan bagus kalau semiring ini. Kalau nulisnya begini, walaupun saya tekan, itu ngaco lah pokoknya hasilnya, karena melawan flow ini ya. Ini mungkin nantilah kita bahas kalau memang topiknya lagi kaligrafi. Tapi intinya jangan dibayangkan kalau saya punya fountain pen itu saya bisa tekan-tekan sembarangan lalu jadi tebal tipis seperti ini. Ini butuh fountain pen khusus yang memang didesain untuk pemakaian kaligrafi. Kalau misalnya untuk tanda tangan, ya kalau tanda tangannya misalnya kata mau keren gitu, ya nggak tahu sih, tergantung bentuk tanda tangannya juga. Misalnya kayak Trump kan dia gini-gini ya, ya jadi sih ada tebal tipis gitu loh, dibandingkan sama fountain pen biasa kan begini, dia nggak ada tebal tipisnya. Untuk pemakaian untuk pemula tidak disarankan karena pertama mahal, kedua risiko rusak. Kalau belum bisa menguasai fountain pen yang normal, lebih baik jangan, demi kesehatan dompet. Lebih baik pakai fountain pen yang begini, yang menurut saya sangat layak untuk pemakaian tulisan kita di zaman modern, tulisan sehari-hari seperti itu. Oke, sorry udah ngelantur juga nih videonya dan saya juga udah harus kembali ke kerjaan. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, seperti biasa bisa langsung komen. Saya akan sebisa mungkin saya selalu jawab komentar-komentar. Kalau ada saran mungkin silakan juga. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.